Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Akbar Wicaksono dengan nomor induk mahasiswa 43030 2043, kelas 2A, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mandi wajib untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah fikih. Baik, langsung saja. Mandi menurut arti bahasa adalah mengalirkan air secara mutlak terhadap sesuatu. Menurut arti syarak adalah sampainya air yang suci ke seluruh badan dengan cara tertentu. Sedangkan menurut ulama yang bermadzhab Syafi'i mendefinisikan mandi yaitu mengalirkan air ke seluruh badan disertai dengan niat. Adapun ulama bermadzhab Maliki juga membuat suatu pengertian yaitu sampainya air ke seluruh badan disertai dengan proses menggosok dengan niat diperbolehkannya untuk melakukan sholat. Adapun tujuan dari mandi yaitu selain kita melaksanakan suatu ibadah yang berupa bersuci dari hadas besar, tapi kita juga membersihkan tubuh kita dari segala kotoran, dan itu sangat dianjurkan oleh Nabi seperti dalam hadisnya yang berbunyi At-tahura syatrul iman, yang artinya kesucian adalah sebagian dari iman. Selanjutnya, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan seseorang harus mandi ada 3, yaitu yang pertama janabah. Seseorang dalam keadaan jinabat ada kalanya keluar mani. Adapun mani seseorang bisa diketahui lewat cara keluarnya disertai dengan rasa yang enak, baunya yang seperti adonan roti ketika basah dan seperti putih telur ketika kering. Jadi, apabila tidak ditemukan sifat-sifat yang seperti di atas, maka tidak wajib untuk mandi. Atau juga memasukkan penis baik seluruh atau sebagian ke dalam farji, meskipun farjinya orang yang sudah mati ataupun hewan, baik disertai paksaan atau dalam keadaan tidur, baik keluarnya terasa enak atau tidak, dan meski tanpa keluar mani. Tapi Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki berpendapat bahwa apabila mani tersebut keluarnya tanpa ada rasa enak, maka tidak wajib mandi. Yang kedua yaitu haid. Masa sedikitnya haid yaitu sehari semalam, umumnya 6-7 hari, sedangkan masa maksimalnya terkadang 15 hari, ada juga yang 29, tapi jarang terdapat pada istilah perempuan suci. Antara 2 haid cuma 1-2 suci. Yang ketiga yaitu nifas. Masa paling banyaknya yaitu 60 hari, masa sedikitnya nifas seketika umumnya 40 hari. Dan syarat-syarat mandi, yang pertama adalah Islam, kedua tamis atau berakal sehat, 3 mengetahui pekerjaan yang fardu dalam mandi. Selanjutnya, air yang digunakan harus dengan air yang suci dan mensucikan dengan air mutlak. Tidak ada sesuatu pada lahirnya yang menghalangi sampainya air ke seluruh kulit tubuh. Tetap niatnya hingga akhir sempurnanya mandi. Tidak ada sesuatu akibat yang dapat berubah sifat air sampai ke kulit tubuh, mengalir airnya sampai ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, fardunya mandi. Fardunya mandi ada 2. Yang pertama, niat melaksanakan mandi wajib atau menghilangkan hadas besar disertai dengan mengalirkan air ke sekujur badan. Jika seseorang melaksanakan niat setelah melaksanakan basuhan mandi, maka ia wajib untuk mengulangi basuhannya. Yang kedua yaitu meratakan air ke seluruh badan sampai pada sela-sela badan serta bagian bawah rambut yang tebal. Supaya air dapat benar-benar merata, maka orang yang mandi harus melepaskan pilinan rambut supaya air bias masuk pada kulit rambut. Adapun mandi bias dilakukan dengan berbagai cara, bisa dengan menyelam di air, mengucurkan air ke sekujur badan, atau dengan cara apapun sekiranya air bisa masuk ke dalam seluruh tubuh. Selanjutnya, sunnah mandi. Sunnah mandi ada banyak sekali, diantaranya adalah membaca basmalah pada permulaan mandi. Kedua, berkumur. Ketiga, menghirup air ke dalam hidung. Keempat, menghilangkan kotoran yang berada pada badan. Kelima, berwudu sebelum mandi. Ketujuh, meneliti lekukan seperti 2 telinga atau meneliti bawah kuku supaya tidak ada sesuatu pun yang menghalangi air masuk pada kulit.
Yang ketujuh, menggosokkan tangan ke seluruh badan. Imam Malik berpendapat bahwa menggosokkan tangan ke seluruh badan hukumnya wajib. Yang kedelapan, mengulang 3 kali. Yang ke-10, menghadap kiblat. Selanjutnya macam-macam mandi. Macam-macam mandi. Yang pertama, mandi wajib atau mandi junub. Mandi yang dilakukan setelah bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya, setelah haid atau menstruasi, itu pada wanita. Setelah melahirkan atau nifas, itu pun juga wanita. Yang selanjutnya, meninggal dunia. Terus mandi sunat. Mandi sunnah. Yang pertama, mandi untuk sholat Jumat, mandi untuk sholat hari raya, sadar dari kehilangan kesadaran akibat pingsan, gila, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mu'alaf atau baru memeluk atau masuk agama Islam. Setelah memandikan mayit atau mayat, saat hendak ihram, sa'i, tawaf, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi yaitu pertama, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Rasulullah SAW mandi dengan air 1 sa' atau sekitar 3,5 liter. Mandi di tempat yang najis karena dikhawatirkan akan terkena najisnya. Yang ketiga, mandi dengan air sisa bersucinya wanita. Rasulullah SAW melarang mandi dengan air sisanya bersucinya wanita, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Terus mandi tanpa penutup, misalnya dengan tembok atau yang lainnya. Berdasarkan dalil-dalil berikut, Maimunah radhiyallahu anhu berkata, "Aku persiapkan air untuk Rasulullah SAW dan menutupi beliau. Kemudian beliau mandi." Hadis riwayat Bukhari. Jika sekiranya mandi tanpa menggunakan penutup tidak dimakruhkan, pasti Maimunah tidak menutupi Rasulullah SAW. Ketika sedang mandi, Rasulullah bersabda, "Sungguhnya Allah Azza wa Jalla bersifat malu dan menutup kesalahan hambanya. Menyukai sifat malu, maka jika salah seorang dari kalian mandi, hendaklah menggunakan penutup." Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya, mandi dengan air yang tidak mengalir. Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian mandi di air yang tidak mengalir, sedang dia junub." Hadis riwayat Muslim. Yang diharamkan bagi orang junub atau berhadas besar dan kepada orang yang haid dan nifas. Bagi yang sedang junub, mereka diharamkan haram sholat, haram tawaf, haram menyentuh Al-Quran, haram membawa Al-Quran, haram berdiam di dalam masjid, haram membaca Al-Quran. Selanjutnya, yang tidak diperbolehkan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, yaitu juga haram sholat, haram tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam di dalam masjid, membaca Al-Quran, dan puasa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.